Pemirsa, berjumpa dengan saya Edra Pramaskara di Dialog 8. Tamu saya di Dialog 8 kali ini spesial, gak banyak sosok seperti beliau. Ia adalah pejabat yang meniti karir dari KPK selama 13 tahun yang akhirnya menjadi Wakil Wali Kota Bogor. Yang sekarang bisa kita lihat sendiri Bogor ini semakin maju, semakin seru, semakin gemilang. Nah, siapa dia? Iya, tamu saya kali ini adalah Bapak Dedi Rahim. Selamat datang Kang Dedi. Terima kasih Mbak Edra Terima atas kasih juga. undangannya, Iya, luar sudah biasa bersedia ya, datang. masih. Gimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah baik ya, Alhamdulillah baik. Sehat ya, Kang sehat ya? semua, Alhamdulillah. ya, Terima kasih loh sudah bersedia meluangkan waktunya di Dialog 8 Garuda TV. ya, terima kasih. Iya, Kang. Nah, Hmm, pemirsa, Kang Dedi ini berdasarkan data yang sudah kita himpun juga merupakan pria kelahiran Garut pada 6 April 1966. Nah, yang menarik beliau ini pekerja keras dan juga gak banyak omong. Serta satset selesai permasalahan kota Bogor itu sendiri dari warganya juga sangat mendukung begitu ya. Nah, pertanyaannya untuk Kang Dedi dari pengalaman Kang Dedi selama menjabat di Bogor. Ini seperti apa sih sebenarnya permasalahan utama di Kota Bogor yang perlu gitu menjadi salah satu pertimbangan untuk bisa diselesaikan? ya sebetulnya sih dari pengalaman saya, banyak sekali persoalan masa lalu ya, jadi bukan kenangan aja, tapi persoalan ya. Jadi persoalan masa lalu itu mendominasi beberapa objek yang mestinya bisa diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Akan tetapi faktanya ada permasalahan hukum, ada permasalahan administrasi yang kemudian tentu saya hadir membersamai Kang Bima Arya, membantu beliau untuk menyelesaikan beberapa persoalan-persoalan terkait dengan aset, terkait dengan program, kegiatan, dan lain sebagainya. Dan Alhamdulillah selama 5 tahun terakhir membantu Kang Bima, berbagai persoalan itu bisa diselesaikan, tuntas, Alhamdulillah. Oke, apa sih satu permasalahan yang mungkin paling menjadi perhatian besar dari Kang Dedi sebagai wakil wali kota? Sebuah kota itu kan perlu aksesabilitas yang memadai. Nah, untuk itu kan salah satunya direpresentasikan dengan adanya jalan yang menghubungkan satu titik dengan yang lain. Nah, salah satu persoalan yang cukup lama, hampir kurang lebih 10 tahun tidak terselesaikan, itu adalah jalan akses namanya Ring Road 3 di Kota Bogor, atau di orang Bogor kenalnya R3. Jadi sejak tahun 2009 dan saya masuk 2019, persoalan jalan itu belum selesai. Nah, saya masuk, saya coba membantu ya permasalahan intinya apa, dan kemudian saya berdiskusi dengan banyak pihak, dan pada akhirnya saya juga berkesempatan untuk bertemu dengan salah satu pihak yang bersengketa dengan pemerintah Kota Bogor. Nah, itu kita lakukan dialog, kita lakukan silaturahmi yang cukup panjang, dan akhirnya dalam waktu yang tidak terlalu lama, persoalan yang menahun itu bisa terselesaikan. Itu salah satu contoh. Ada lagi misalnya sebuah aset pemerintah Kota Bogor berupa pasar sudah dikuasai oleh pihak ketiga hampir belasan tahun. Nah, itu pun saya coba cari, saya coba mapping ya, dipetakan dulu apa permasalahan utamanya, siapa key person-nya, kemudian bagaimana cara pendekatannya, kemudian apabila itu mengandung persoalan hukum, tentu kita harus cari juga poin-poin yang bisa menguatkan lah posisi pemerintah untuk bisa memenangkan di proses pengadilan. Jadi itu juga kita selesaikan, dan banyak sekali. Saya pikir sih mungkin ada beberapa persoalan yang kemudian alhamdulillah kita selesai. Tapi mungkin yang perlu juga bisa menjadi sorotan bahwa memang mediasi yang dibutuhkan ya antara warga Bogor itu sendiri. Jadi permasalahan itu bisa mungkin selesai karena ada dialog yang dibangun. Betul, jadi memang biar bagaimanapun juga kan kalau ada persoalan pasti ada pihak ya. Nah, pihak pemerintah kota itu kadang-kadang memang persoalannya adalah personil. Nah, seseorang yang menguasai satu bidang yang dipermasalahkan, begitu dia sudah betul-betul menguasai, kadang-kadang dia pindah tempat ya. Nah, itu kemudian harus dimulai lagi oleh personil yang baru belajar. Nah, ini coba saya jembatani, dan coba kadang-kadang yang paling penting juga adalah pihak-pihak yang mungkin bersengketa atau mempunyai permasalahan dengan pemerintah kota. Nah, itu juga kan biasanya kalau kita lihat kan selalu dalam sebuah kota itu kan
punya networking. Jadi siapapun tinggal kita cari aja, oh ini temannya si ini temannya si ini sahabatnya ini saudaranya si ini. Nah kita lakukan juga pendekatan-pendekatan seperti itu. Jadi tidak normatif semuanya. Jadi peran pemerintah memang hadir untuk memediasi warga Bogor. Nah ini terkait dengan warga Bogor itu sendiri, Kang. Merawat kota Bogor itu kan berat. Nah sebab orang tuh sebenarnya karena mungkin iri gitu ya, Bogor ini diwarisi peninggalan yang sangat bersejarah. Kita tahu kecantikan kota Bogor, terutama ikonnya, ini salah satu ikonnya kan adalah Istana Bogor. Nah, gimana Kang Dedi sendiri mensinergikan dan mengajak warga ini agar tetap melestarikan peninggalan sejarah di kota Bogor? Ya memang kuncinya adalah political will ya. Jadi biar bagaimanapun juga pemerintah daerah harus mengawal semua. Kemudian juga memberikan semacam kebijakan-kebijakan yang dianggap tepat. Nah, karena apa? Karena kalau kita juga kan tidak bisa memaksakan yang namanya cagar budaya itu, kalau dari aturannya harus ada hubungan langsung dengan satu proses kesejarahan. Nah, kalau kemudian kita hitam putih saja melihat bahwa bangunan-bangunan yang menjadi warisan kota Bogor yang indah itu kemudian tidak boleh dimanfaatkan untuk yang lain. Nah, ini juga kan kadang-kadang menjadi timbul ketidakadilan. Nah, makanya kita harus juga mencari solusi-solusi yang tepat, mana yang boleh masih dalam toleransi, misalnya dimanfaatkan untuk kegiatan komersil, mana yang sama sekali tidak boleh. Tetapi kebanyakan sih kita bisa berkompromi selama memang hal-hal yang poin-poin utamanya itu tidak dihilangkan. Misalnya bisa saja dimanfaatkan untuk sebuah kegiatan komersil, tetapi fasad dan juga bangunan utamanya tidak dirobohkan. Nah itu salah satu bentuk kompromi pemerintah dengan masyarakat. Oke. Jadi tetap dipertahankan fungsinya sebagai cagar budaya, begitu ya. Nah ini juga terkait dengan budaya orang Bogor itu sendiri yang terkenal luhur, begitu ya. Karena peradaban dari bumi Pasundan itu ya, Kang ya, dari bumi Pasundan Pajajaran. Nah ini penanaman terkait dengan budaya, kebanggaan sebagai orang Sunda, sebagai orang Bogor. Ini apakah terus dilestarikan sampai dengan saat ini? Iya, nah itulah tantangan sebetulnya. Jadi begitu saya masuk ke Bogor ya, setelah berkarir di luar kota Bogor, saya melihat justru di situ letak kekosongannya. Orang Bogor kadang-kadang nggak tahu juga tentang kesejarahan. Asal-usulnya, begitu. Makanya yang kemudian kita dorong supaya tumbuh itu adalah kesadaran masyarakat ya untuk mencintai kotanya. Tetapi kan kalau tidak dinarasikan, tidak kemudian kita siapkan sarana prasarananya, tidak mungkin orang akan mengenal. Nah, jadi saya dan Kang Bima waktu itu membuat program pembangunan yang namanya Bumi Ageng Batu Tulis. Nah, jadi kalau Mbak Edra ke Bogor, taunya kan batu tulis saja. Batu tulis itu kan hanya prasasti bertuliskan pesan ya dari zaman kerajaan Pajajaran bahwa sudah terjadi sebuah inaugurasi raja. Hanya itu saja. Nah, tetapi kemudian apa nilai-nilai, apa yang kemudian diinginkan ya sebagai leluhur kita terhadap anak cucunya, harapannya seperti apa, kemudian apa saja yang harus dijaga, dilestarikan, itu kan belum tersampaikan kalau kita tidak narasikan. Nah, alhamdulillah di tahun 2020, 2021 kita mendapatkan hikmah dari keberadaan COVID. Jadi ada sebuah tempat ya berdampingan dengan prasasti batu tulis. Itu aset milik pemerintah Kota Bogor, tetapi dimanfaatkan untuk sekolah dasar. Nah, itulah yang kemudian kita bisa relokasi. Kenapa? Karena kondisinya pada saat itu sedang ada COVID. Anak-anak sekolahnya kan dari rumah, memakai gadget dan sebagainya. Nah, kita relokasi, alhamdulillah. Kemudian tempat yang dulunya SD itu sekarang sudah dibangun yang namanya Bumi Ageng Batu Tulis. Ya. Nah, ini jadi modal. Tinggal narasinya bagaimana? Nah, karena belum 100% selesai, Mbak Edra, kita bikin sebuah tempat untuk memulai sebuah proses sejarah yang nantinya bisa dipahami oleh masyarakat. Nah, kalau nanti Mbak Edra ke Bogor, datang ke namanya Bumi Parawira.
Nah itulah Bumi Parawira ini adalah embrio dari konten atau narasi yang nantinya kita pindahkan ke Bumi Ageng Batu Tulis. Ya, adanya di Jalan Kapten Muslihat, di perpustakaan daerah di lantai 3 ya. Nah itu menceritakan bagaimana perjalanan panjang sejarah Kota Bogor dari zaman megalitikum begitu kan, sampai zaman kerajaan, zaman kolonial, masuk zaman revolusi, kemudian juga zaman kemerdekaan sampai sekarang. Nah itu bisa melihat tuh siapa-siapa saja yang pernah memberikan semacam atau menorehkan sejarah di Kota Bogor. Ya bahkan Kota Bogor ini kan tadi istimewa ya. Bung Karno pernah tinggal di Bogor sejak mungkin tahun 56 ya, sampai dengan tahun 65. Beliau pernah tinggal di Bogor. Kemudian beliau juga membangun Istana Batu Tulis, tidak jauh dari Bumi Ageng Batu Tulis, berseberangan. Nah, kemudian tempat itu lebih banyak disinggahi oleh Ibu Megawati, Presiden Republik Indonesia juga. Kemudian hari ini ya 10 tahun Pak Jokowi tinggal di Istana Bogor. Jadi itulah keistimewaan Bogor ya. Jadi jarang sebuah kota bisa seistimewa Bogor. Kaya akan sejarah ya. Iya. Jadi mungkin pemirsa juga masih ada yang belum tahu kalau Bogor ini punya sebuah tempat yang bersejarah dan ini juga merupakan wujud manifestasi dari narasi sejarah yang bisa didatangi gitu oleh masyarakat dan menjadi tempat wisata. Mungkin kalau untuk masyarakat zaman sekarang apa sih yang menarik gitu? Mungkin ada atraksi yang bisa ditampilkan yang bikin masyarakat kayak, oh saya mau nih datang. Selain untuk belajar sejarahnya, tapi juga ada hiburan gitu yang didapat. Yap, kuncinya sih bagaimana kita mengimplementasikan ya cerita sejarah itu dalam konteks media yang menarik, bukan hanya untuk kita ya, tetapi juga mungkin nanti generasi ke depan juga harusnya mereka bisa lebih paham. Nah caranya bagaimana? Tentu lebih interaktif, kemudian juga mungkin bersifat multimedia ya, tidak statis gitu. Itu kita rancang supaya masyarakat mengenal. Dan kemudian juga yang paling penting sebetulnya adalah pelibatan para tokoh-tokoh kuncinya. Jadi seniman budayawan kita libatkan. Jadi menggambarkan cerita penobatan Prabu Siliwangi itu kita minta pelukis ya, seniman lukis itu untuk dia bisa memvisualisasikan apa yang kurang lebih dia bisa baca dari sebuah cerita sejarah, kemudian dilukiskan dalam bentuk yang visual, dan itu indah banget. Jadi bisa terbayang ya dari sebuah kisah, suasana, kemudian dia lukiskan, dan itu menjadi sebuah gambaran menarik tentang suasana penobatan Raja Pakuan Pajajaran, namanya Prabu Siliwangi. Nah, kemudian juga ada beberapa momentum-momentum sejarah di Kota Bogor ya. Termasuk juga mungkin ada pidato Bung Karno pada saat itu dilakukan di Kota Bogor juga. Dan yang paling penting juga sebetulnya banyak sekali tokoh-tokoh nasional itu pernah tinggal di Kota Bogor, bersekolah di Bogor. Termasuk salah satunya adalah Jenderal Sudirman. Ya, di Bogor itu ada sekolah tentara peta. Nah itu tokoh-tokoh tentara, pendiri TNI Angkatan Darat, semuanya pernah bersekolah di Bogor. Betul sekali, dan mungkin karena masih belum jadi ya, masih proses ya. 90%. 90%. Kalau materinya sudah bisa dilihat. Oh, oke. Jadi bangunannya mungkin baru 90%, tapi kontennya sudah bisa. Narasinya sudah bisa dilihat di Bumi Parawira. Bumi Parawira. Di perpustakaan daerah. Berarti mungkin ini juga informasi untuk pemirsa ketika berkunjung ke Kota Bogor. Bukan hanya ke Kebun Raya. Iya, bukan hanya ke Kebun Raya. Bumi Parawira. Betul, dan dengan bantuan media sosial sekarang ya Kang ya, bisa semakin masif informasinya juga, jadi semakin banyak masyarakat yang tahu keistimewaan Kota Bogor. Iya, nah ini terkait dengan Kota Bogor yang juga indah dan berkesan. Bogor itu mau diapain lagi sih Kang?
Dari yang sekarang ini sudah ada mau dikembangkan seperti apa lagi? Ini tantangan semua wilayah yang ada di Jabodetabek. Tidak hanya Bogor ya berarti? Jadi artinya begini, Bogor itu kan bagian dari Jabodetabek dan Jakarta sudah berakhir, tidak jadi ibu kota lagi. Nah, keberadaan kota-kota satelit ini ya, kan pada prinsipnya sangat tergantung dari keberadaan ibu kota. Jadi contoh sederhana aja, warga Bogor itu mungkin 30% mereka orang-orang yang komuter, kerjanya di Jakarta. Dan dari 30% itu mungkin bisa jadi 10-15% adalah pegawai negeri sipil misalnya, yang bekerja di kementerian, di lembaga, di instansi, dan sebagainya. Nah, yang harus kita cermati adalah kepindahan ibu kota ini pasti berdampak. Nah, dampak dari kepindahan ibu kota ini ya, sebetulnya harus dicermatinya dengan cara bagaimana mengantisipasi supaya ketergantungan ini lambat laun bisa menjadikan kemandirian. Nah, saya baca ya data pendapatan daerah misalnya. Pendapatan daerah Kota Bogor ini kan berasal dari sektor jasa dan perdagangan. Nah, salah satunya penghasil APBD itu, PAD kita itu adalah dari sektor perhotelan misalnya. Nah, yang kita lihat ternyata hotel di Bogor itu penuhnya bukan hari Sabtu Minggu, penuhnya itu Senin sampai Jumat. Siapa yang ngisi hotel itu? Ternyata mereka yang berasal dari kegiatan kementerian lembaga. Ya kan? Kementerian Pertahanan bikin Bintek, Kementerian Kesehatan bikin seminar, Kementerian Dalam Negeri bikin rapat. Nah, itulah penuhnya hotel itu. Nah, jadi kalau kemudian ibu kota sudah betul-betul pindah ke IKN, maka yang mengambil peran daerah di seputaran DKI ini adalah Penajam Pasir, Samarinda, dan Balikpapan ya. Nah, jadi tentu apa yang harus kita lakukan? Kita harus memastikan ke depan Kota Bogor ini hotel yang jumlahnya mungkin lebih dari 100 ya, mulai dari Wisma sampai dengan Bintang 4 itu tidak kemudian kolaps. Nah, keterisian hotel itu harus diganti oleh sebuah gelombang wisatawan yang nantinya akan mengisi dari Senin sampai Jumat, bahkan sampai Sabtu dan Minggu. Nah, ini PR buat kita semua. Nah, pasti dampaknya bukan hanya Kota Bogor saja, bisa jadi dampaknya sampai ke Bandung. Ya, jadi memang ini yang kemudian harus memastikan bahwa Kota Bogor ke depan itu harus kita arahkan menjadi kota riset, ya, kota wisata, dan kota pendidikan. Jadi kalau 3 konsep kota ini atau tujuan goals-nya kita ya untuk menjadikan kota ini adalah kota wisata, kota pendidikan, dan kota riset, maka kita harapkan keterisian hotel, kemudian kuliner, restoran, kafe, hiburan ini masih tetap terjaga sampai beberapa tahun ke depan. Oke Kang, berarti kan memang sudah cita-cita Bogor dari yang tadinya kota satelit begitu mau jadi kota yang mandiri, betul. Kota riset, kota pendidikan, kota wisata. Ini Kang Dedi sendiri dari visi misi Kang Dedi nantinya kira-kira apa sih yang harus dikerjakan terlebih dahulu untuk bisa mencapai Kota Bogor yang mandiri? Ya, pertama mungkin yang harus menjadi prioritas ya, sebetulnya namanya pembangunan itu kan bukan hanya pembangunan infrastruktur, tetapi pembangunan manusia. Nah, manusia ini juga nggak bisa urusannya hanya misalnya pendidikan saja, tetapi juga kultur. Jadi infrastruktur itu bisa mengubah kultur sehingga masyarakat menjadi lebih siap. Nah, untuk kita kalau bicara visi misi ke depan, tentu yang mesti mendapatkan perhatian utama adalah pendidikan tetap. Ya, pendidikan, kenapa pendidikan? Karena kesiapan sebuah kota untuk menjadi mandiri ya, tentu manusianya dulu yang harus siap, ya kan? Tingkat pendidikannya harus memadai. Nah, itu jadikan kita prioritas ke depan bagaimana pendidikan ini bisa meningkatkan indeks pembangunan manusia Kota Bogor. Oke, jadi yang paling diutamakan itu memang yang pertama adalah fokus di pemberdayaan sumber daya manusianya itu sendiri ya.
Nah, Kang, ini terkait dengan warga Bogor lagi nih, masih. Di Bogor itu kan dikenal dengan kota angkot gitu ya. Terus habis itu ada pasar. Ini juga merupakan konotasi yang positif sebenarnya karena hidup begitu ya kotanya berarti. Nah, selain itu juga ada kuliner, kemudian UMKM di kota Bogor yang memang sangat terkenal gitu, yang jadinya tadinya kita tahu ini kota macet, tapi kan sebenarnya dengan adanya UMKM itu jadi semakin hidup sebenarnya. Nah, yang tadinya juga pasar kubu, kemudian ini banyak sampah, kemudian jadi bersih, dan UMKM pun juga ini kan ditandai dari manusianya mungkin yang sudah semakin berkembang begitu ya. Nah, ini seperti apa nantinya Kang Deddy menjaga supaya ini tidak hanya ditingkatkan, karena kan sebenarnya susah itu kan untuk menjaga yang sudah ada juga ya Kang. Jadi memang yang menjadi tolok ukur itu kan kalau manusianya siap ya, apapun yang menjadi target kita tentu akan bisa tercapai. Nah makanya kalau dilihat dari tadi ada beberapa kendala lah ya. Kota Bogor dikenal sebagai kota sejuta angkot. Kemudian pasarnya mungkin pasar yang tidak rapi, tidak bersih kan gitu kan. Tetapi dalam 5 tahun terakhir usaha-usaha kita ini membuahkan hasil. Jadi kita 2 tahun berturut-turut kemarin kita mendapatkan Piala Adipura. Nah Adipura ini kan bukti dari keseriusan pemerintah di dalam pengelolaan sampah misalnya. Nah itu sudah terbukti 2 kali. Tinggal kan sekarang bisa nggak kita meraih untuk ketiga kalinya. Nah ketiga kalinya ini tentu harus ada sebuah gerakan masyarakat yang cinta lingkungan, cinta kebersihan. Nah, kenapa tadi penting pendidikan? Jadi jangan lagi misalnya orang membuang sampah ke sungai, orang tidak lagi buang sampah sembarangan. Nah itu tidak cukup hanya dengan misalnya slogan-slogan. Jadi betul-betul harus ada kesadaran yang tumbuh. Nah kemudian lalu lintas juga sama tadi. Kita coba mencarikan solusi, ada semacam transisi lah ya dari angkot kemudian ke sebuah sistem transportasi modern. Kenapa penting? Karena Bogor Jakarta ini kan jaraknya pendek banget. 40 menit dari Bogor sudah sampai Cawang. Dari Cawang, dari Halim bisa naik bus 20 menit, 30 menit sampai Jakarta, sampai Bandung. Iya, betul. Ya, sementara kan bus itu kan sebuah kendaraan modern ya, yang luar biasa dan terintegrasi juga dengan LRT, MRT, kemudian juga ada Transjakarta. Nah jarak Bogor Jakarta ini pendek, tentu nggak boleh terlalu jauh disparitasnya ya, atau tingkat layanannya dari DKI, dari ibu kota, bukan ibu kota ya, dari Jakarta ke Bogor. Nah kita berusaha keras di situ, makanya angkot kita reduksi, kita rerouting, dan satu lagi kita lakukan misalnya pembenahan di unitnya. Ya, jadi itu program-program yang kita lakukan. Cuman memang ternyata urusan rerouting, konversi dan reduksi ini bukan hanya urusan pemerintah kota. Jadi ada juga angkot yang diberikan izin dari provinsi, antar kota dalam provinsi. Nah ini juga menyerbu pusat kota Bogor. Nah itu salah satu faktor yang kemudian harus kita selesaikan ke depan. Nah ditambah dengan tadi konversi dari 3 angkot menjadi 1 bis, itu sudah terjadi. Jadi kalau by Drive ke Bogor sudah ada namanya bis kita. Ya kurang lebih nggak jauh lah sama Transjakarta ya. Kualitasnya juga nggak jauh, dan itu terintegrasi dengan masyarakat yang komuter. Jadi naik KRL, naik komuter lain, turun di alun-alun, naik bis kita, itu nyamannya sama lah, kurang lebih setara lah. Jadi karena memang masyarakatnya juga yang sudah mempunyai pola pikir untuk naik kendaraan umum. Sebenarnya itu kan sudah modal ya Kang ya. Jadi tinggal bagaimana nanti pemerintahnya melalui Kang Deddy bisa melakukan inovasi dari rerouting, membuat nyaman. Jadi masyarakat juga semakin nyaman begitu ya naik kendaraan umum. Ya memang proses ya, ini sedang berproses. Kalau Edra ke Bogor mungkin sudah nggak se-crowded masa lalu ya. Betul. Sekarang udah lebih nyaman, pedestrian kita tata, taman, kemudian juga penerangan, kemudian juga sarana olahraga. Jadi memang menata kota itu harus punya tujuan paling tidak membuat masyarakatnya sehat ya, kemudian nyaman ya.
Itu kurang lebih. Betul sekali. Kang Deddy sendiri ini lebih ke personal. Menurut Kang Deddy apa sih yang paling berkesan dari Kota Bogor? Kalau buat saya sebetulnya Kota Bogor itu punya kekuatan di mana hampir seluruh wilayah itu ternyata punya kaitan saudara, punya kaitan kekerabatan kan gitu. Jadi jarang kita melihat satu wilayah itu sama sekali tidak ada kaitan dengan yang lain. Jadi hampir semua orang di Bogor itu satu sama lain itu ternyata nyambung gitu kan. Ya, saya kalau turun ke lapangan gitu kan, pasti yang diceritakan adalah kawan saya berhubungan dengan keluarganya si warga, kemudian warga punya saudaranya si Anu teman sekolah. Jadi memang itulah ya, karena memang akhirnya satu sama lain kita ternyata ada ini relasi masih ya? ada Relasi. hubungan ya kayak gitu. Jadi itu uniknya Bogor ya. Oke. Gitu. Jadi kekerabatannya ya Kang ya? Sangat kuat. Sangat kuat kekerabatannya. Ya, kurang lebih Oke. itu. Terakhir nih Kang Ya. Deddy, singkat aja. Ini kan kita sudah memasuki masa kontestasi pilkada ya. Jelang pilkada nih apa pesan Kang Deddy? Ya. Kalau pesan saya sih sebetulnya gini. Pilkada itu kan sebuah proses rekrutmen pemimpin ya, yang melalui sebuah pilihan yang namanya demokrasi kan gitu, namanya pemilu. Tapi semuanya bermuara kepada bagaimana seseorang ini memang bisa didorong atau dipilih karena berdasarkan beberapa kriteria. Ya biar bagaimanapun kan juga mengelola kota ini tidak mudah. Paling tidak ada track record, ada pengalaman, kemudian ada juga hasil yang sudah bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah di luar itu tentu pilihannya sih mungkin banyak ya. Tetapi nomor satu, siapapun yang nantinya dipilih, tentu jangan mempengaruhi tadi kekerabatan Kota Bogor tadi. Jangan menghilangkan nilai-nilai yang sudah ada. Kekeluargaan. Yang kedua, jaga kondusivitas. Ya ini kan hal yang biasa 5 tahun sekali. Sekarang kalau politik dibawa baperan, nanti musuhan, berantem, ya yang rugi kan kita sendiri. Jadi nggak usah lah baperan, nggak usah yang namanya politik ini kemudian memisahkan satu kelompok dengan yang lain, keluarga menjadi pecah. Yang penting kondusivitas terjaga, kedamaian terjaga, kemudian Kota Bogornya, keamanan ketertibannya juga tetap kita jaga sebaik-baiknya supaya masyarakatnya bisa tetap bekerja. Kan nomor satu itu Mbak ya. Kalau kemudian nanti ada hal-hal yang meresahkan, orang nggak bisa kerja, orang nggak bisa dapat penghasilan. Nah, jadi kita fokus ke situ aja. Fokus ke situ ya kan? Fokus. Ya, pokoknya jangan pilkada ini kemudian memisahkan kita. Oke. Pilkada ini justru harusnya menjadi momen yang menyatukan ya? Betul. Betul, untuk memilih Karena kesempatan di situ. Betul, untuk memilih pemimpin yang tentunya mengutamakan dan fokus pada kemajuan Kota Bogor, begitu ya. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya. Kang Deddy Rahim sudah bersedia hadir di Dialog 8 Garuda TV. Siap, Mbak Edra. Terima kasih. Ya, pemirsa, demikian untuk Dialog 8 kali ini. Saksikan dialog kami lainnya bersama dengan tokoh inspiratif lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.